Hai semuanya, senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam TOEFL Series, yakni sebuah serial pelajaran TOEFL menggunakan buku Longman yang disusun oleh Deborah Phillips. Sebagai pengingat, kita akan membahas buku Longman tersebut secara runut sesuai dengan bagian-bagiannya yang terdiri atas materi yang dibagi ke dalam banyak skills, mulai dari skills yang paling mudah hingga yang paling sulit. Jadi, jangan sampai ketinggalan series pelajaran TOEFL ini ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan kembali mengerjakan soal-soal TOEFL, yakni latihan skill 1 hingga skill 12. Sehingga meskipun kita telah beranjak jauh, kita tetap bisa merefresh ingatan kita kembali terhadap materi yang lama. Mari kita mulai ke soal yang ketujuh. Namun, sebelum saya membacakan soalnya, bagi kamu yang baru saja menemukan channel ini, alangkah baiknya segera menekan tombol subscribe dan menyalakan notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video yang terbaru dari channel ini, khususnya materi pelajaran yang selanjutnya. Baik, mari kita baca soalnya. Bla bla bla. In the first draft of the budget will not necessarily be in the final draft. A. Although it appears. B. It appears. C. What appears. D. Despite its appearance. Baik, selanjutnya mari kita bedah kalimatnya. Pertama, in the dan seterusnya merupakan keterangan. Selanjutnya ada will not necessarily be yang merupakan verb. Selanjutnya ada in the dan seterusnya merupakan keterangan juga. Dari sini kita bisa melihat bahwa kalimat ini sudah ada satu verb. Nah, karena ada verb, maka membutuhkan subjek ya tentunya. Sebelum kita lihat pilihan yang ada, saya ingin mengingatkan kembali bahwa apabila terdapat dua verb atau klausa, maka harus ada konektor. Begitu pula sebaliknya, apabila terdapat konektor, maka kalimat tersebut pasti memiliki dua verb atau klausa. Selanjutnya, kita juga harus paham dulu makna kalimatnya. Sebelum kata will ini, maknanya adalah pada sebuah draft di budget, lalu kata will dan seterusnya bermakna tidak akan butuh berada di draft akhir. Dari sini kita bisa melihat bahwa kedua makna tersebut hubungannya adalah yang ini menjelaskan yang ini. Mari kita analisa pilihan tersebut satu persatu. Pilihan A menyediakan subjek it, lalu ada verb appears. Karena ada dua verb, maka butuh konektor. Pilihan ini sudah ada konektor although ya, jadi memenuhi syarat yang kita cari. Maka kita simpan dulu. Pilihan B menawarkan subjek it, lalu ada verb appears. Nah, harusnya ada konektor ya, tapi pilihan B ini tidak menyediakannya. Jadi langsung kita eliminasi. Pilihan C menawarkan konektor what yang memiliki fungsi sekaligus sebagai konektor. Ingat ya. Lalu ada verb appears. Jadi ini seperti pilihan A yang tadi. Ada konektor, subjek, dan verb. Maka mari kita simpan juga pilihan ini terlebih dahulu. Pilihan D menawarkan subject its appearance. Lalu ada konektor despite. Nah, karena di sini ada konektor, seharusnya yang benarnya itu ada subjek lain. Tetapi ternyata tidak ada. Jadi keberadaan konektor ini tidak tepat atau tidak sesuai kebutuhan. Jadi kita langsung eliminasi saja. Akhirnya kita memiliki dua kandidat jawaban. Keduanya sama-sama memiliki verb appears ya.
Yang membedakan adalah konektornya. Konektor Aldo yang ini dipakai untuk menghubungkan dua klausa yang saling bertentangan. Artinya itu namun kalau dalam bahasa Indonesia. Sementara konektor Watt bisa digunakan untuk menghubungkan klausa yang menjelaskan klausa lainnya. Yang ini ya. Berdasarkan makna kalimat yang tadi, kita telah membahas bahwa tidak ada pertentangan yang terjadi. Maka pilihan A kita eliminasi. Sehingga kita menyisakan satu jawaban saja, yaitu yang C. Jadi jawaban yang benar adalah C. Baik, mari kita lanjutkan ke soal yang selanjutnya. Mari kita baca terlebih dahulu. If a food label indicates that a food is mostly carbohydrate, it doesn't mean blah 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 is good food to eat. A. And it. B. And. C. That it. D. When. Baik, pertama ada konektor if. Lalu ada subject a food, diikuti verb indicate. Lalu ada adjective clause that a food is mostly carbohydrate. Selanjutnya ada subject eat, diikuti verb doesn't mean. Lalu ada titik-titik, diikuti verb is, dan a good food sebagai subjek. Apabila diperhatikan pola klausa pertama ini, kita bisa melihat kesamaan pola, yakni subjek, lalu verb, lalu adjective, clause. Maka mulai dari sini seharusnya adalah adjective clause juga. Adjective clause tersebut membutuhkan konektor dan subjek mengikuti pola yang ini ya, that a food is. Sehingga yang dibutuhkan adalah konektor that. Pilihan yang menyediakan konektor that hanya ada, coba kita lihat, hanya ada C ya. Maka kita bisa menemukan bahwa jawaban yang benar adalah C. Baik, kita juga bisa menjawabnya dengan membentangkan semua unsur-unsurnya dan melihat polanya. Kita tinggal melengkapi pola yang kosong. Saya tuliskan terlebih dahulu. Baik, pertama ada konektor, lalu subjek, lalu verb, lalu konektor, lalu subjek dan verb. Bagian ini merupakan adjective clause ya, jadi saya lingkari. Selanjutnya ada subjek, ada verb, lalu titik-titik-titik di sini yang kosong, lalu verb. Nah, sudah. Apabila kita sejajarkan seperti ini ya, kita sejajarkan atas dan bawah, kita bisa melihat bahwa bagian yang hilang adalah sesuai dengan yang ada di atasnya. Kita lihat yang di atasnya ini, yakni konektor dan subjek. Dari pilihan yang ada, mari kita lihat, hanya A dan C ya yang menyediakan keduanya. Hanya menyediakan konektor dan subjek. Lalu konektor
and digunakan untuk menghubungkan dua hal yang setara. Sementara apabila melihat maknanya, kalimat ini tidak sedang menjelaskan hal seperti itu. Selain itu, mengikuti polanya, bagian ini juga menggunakan konektor that sesuai dengan yang di atasnya. Jadi, sama. Sekali lagi, jadi jawaban yang tersisa dan benar adalah C. Baik, kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Mari kita baca terlebih dahulu seperti biasanya. A need for space law to include commercial concern has been recognized inasmuch been expanding drastically in recent years. A. The commercial launch industry. B. The commercial launch industry has. C. S. Has the commercial launch industry. D. As the commercial launch industry has. Baik, mari kita analisis bersama soal ini. Pertama ada a need sebagai subjeknya, lalu for dan seterusnya. Ini adalah preposition. Bisa kita abaikan. Nah, intinya itu yang ini. Yakni has been recognized sebagai verbnya. Lalu ada inasmuch sebagai konektornya. Selanjutnya ada titik-titik. Lalu diikuti kata been expanding sebagai verbnya. Nah, ini petunjuk karena terlihat di sini ada yang kurang lengkap. Nanti kita akan bahas ya. Ini akan lebih mudah. Kata selanjutnya ada keterangan saja ya. Bisa kita abaikan. Nah, soal ini mudahnya bisa dikerjakan dengan melihat petunjuk yang jelas yang saya maksud tadi. Berikut ini petunjuknya. Pertama, kata inasmuch ini selalu berpasangan dengan kata as. Menjadi inasmuch as. Ini adalah konektor yang satu paket ya. Silakan simak di skill konektor yang sebelum-sebelumnya. Maka kita pilih langsung pilihan yang menawarkan S di kata pertama. Nah, kita lihat dulu keempat pilihan ini. Pilihan yang menyediakan hal tersebut hanya C dan D. Sisanya kita eliminasi atau kita coret. Petunjuk kedua, setelah kata titik-titik ada kata been. Ini ya. Mengikuti pola yang ada, yakni melihat pada verb sebelumnya, yakni yang ini ya, maka kita bisa bilang kata been ini lengkapnya adalah has been. Sehingga kita cari di mana di antara pilihan yang tersisa atau C dan D yang menyediakan has di akhir. Kita lihat. Nah, ternyata yang menyediakan adalah D. Sehingga jawaban yang benar adalah D. Sementara itu, untuk penjabaran cara yang panjangnya bisa kita skip saja karena hampir sama dengan soal yang sebelumnya. Mari kita lanjut ke soal yang selanjutnya, dan ini merupakan soal yang terakhir untuk skill 1 sampai skill 12 ini. Baik, mari kita baca bersama-sama. The report on the nuclear power plant indicated that when the plant had gone online, blah 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 unsafe. A. And it had been. B. It had been. C. Had been. D. That it had been. Baik, waktunya analisis soal. Di sini ada the report sebagai subjek, lalu diikuti indicated sebagai verb. Selanjutnya ada that sebagai konektor. Nah, perhatikan di sini ada konektor when ya, ada konektor lagi yakni konektor when.
Namun bagian ini, yang ini ya, bisa dikatakan sebuah klausa tersendiri yang berfungsi sebagai keterangan waktu. Jadi kita lingkari dulu ini yang bisa kita abaikan. Sudah lengkap ya, ada konektor, subject, the plan, dan verb had gone. Kita melangkah saja langsung ke selanjutnya, yakni ada titik-titik diikuti oleh kata unsafe. Dari sini kita bisa melihat bahwa kita memiliki subjek di report, lalu verb, konektor yang ini, lalu titik-titik. Artinya, untuk melengkapinya kita membutuhkan satu klausa lagi yang terdiri atas subjek dan verb yang diakhiri dengan kata unsafe ini. Sehingga kita mencari subjek dan verb saja ya. Hanya subjek dan verb. Kita eliminasi yang memiliki unsur lebih dari itu atau kurang dari itu. Baik, mari kita lihat pilihan-pilihannya. Pilihan A memiliki konektor and. Kita tidak butuh konektor sehingga kita eliminasi. Pilihan B memiliki subjek dan verb. Kita butuh keduanya, kita simpan dahulu. Pilihan C, di sini tidak ada subjeknya, jadi kita coret. Kemudian pilihan D, dia punya konektor. Kita tidak butuh, jadi kita coret juga. Nah, akhirnya jawaban yang tersisa dan satu-satunya dan yang benar adalah B. Baiklah semuanya, demikian video kali ini karena kita sudah membahas semua 10 soal untuk soal skill 1 sampai ke 12. Terima kasih untuk teman-teman yang menonton video ini hingga akhir. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan. Apabila teman-teman punya masukan, silahkan sampaikan di kolom komentar. Demikian video TOEFL series kali ini. Jangan melihat siapa yang mengatakan, namun apa yang dikatakannya. Silahkan ambil yang baik dan buang yang buruk sejauh-jauhnya. Begitu pula dengan video ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.